morning, church. How are you this morning? Are you ready to praise God? Amen. Boleh berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Come on. Woo. Everybody clap your hand to Jesus. Woo. Kami beri yang terbaik pada Engkau, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau sudah memberi yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Thank you Jesus Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Engkau mau hadir di tempat ini Bapa. Yes, Jesus. Kami mau menikmati lebih dan lebih lagi. We need you more, God. We need your presence, Jesus. Selamanya
tinggikan Engkau di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mau ambil setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang Kau berikan buat kami adalah kekuatan yang baru buat kami Amen. Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 dan 15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakannya. Yes, Aku Jesus. akan meluputkannya dan aku akan melindunginya. Katakan amin. Amin. Jesus, thank you Jesus. Syada hana karbahan, syada hana karbahan. Gak bisa bila hidup tanpamu. Dekat di hatimu dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekat di hatimu. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di Katakan biarlah Engkau Tuhan yang bertata. biarlah Kau yang Kau bertata di tempat ini Tuhan. memenuhi Memenuhi setiap hati dan jiwa kami. Thank you Jesus. Thank you lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Jesus, 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 we need you more, we need you more. Makasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun musim hidup kami, Engkau Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Thank you Lord, Jesus, Jesus Lord. Oh, thank you God, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, shall we sing? I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Yes, you are, oh God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Come on, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Come on, church, we declare. All my life you have been so, so good. With every breath we praise you, we worship you, Lord. That I am able, oh, I will sing all the goodness. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh sama-sama katakan. All my life you have been faithful. Yes, you are the faithful God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful, God.
morning, church. Morning. One more time. Good morning, church. Morning. Yes, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara boleh silakan duduk. Yes. Saya boleh sekali lagi ya. Kita bisa kasih tepuk tangan buat semua yang sudah melayani hari ini ya. Yes. Apa kabar saudara semua? Semakin luar biasa, amin. Yes. Pertama, kami mau mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami secara onsite di tempat ini maupun secara online. Welcome and welcome home. Berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, My Transformational Journey. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, My Transformational Journey ini terdiri atas Plan, Serve, and Lead Class. Jadi buat saudara yang rindu ingin melayani, ingin tertanam di gereja ini, ingin kenal lebih jauh seperti apa sih yang dibangun di dalam gereja ini, visi, misi, values, sampai culture yang kami bangun di dalam sini, saudara dapat join di dalam Plan Class. Dan buat saudara yang sudah selesai dalam Plan Class, saudara bisa melanjutkan ke tahap berikutnya di Serve untuk sama-sama melayani di tempat ini. Plan, Serve, dan Lead Class ini diadakan dari tanggal 6 September sampai dengan 25 Oktober. Setiap hari Selasa jam 7.30 malam via Zoom. Nah, saudara dapat mendaftarkan diri dari LED ini. Saudara bisa foto atau mungkin kesulitan untuk foto. Setelah selesai ibadah, saudara dapat ke booth greeter di belakang untuk mendaftarkan diri saudara. Lalu, bagi saudara yang mungkin di batch sebelumnya sudah mengikuti Plan Class atau kelas untuk tertanam, saudara dapat langsung mendaftarkan diri untuk masuk di dalam baptisan. Nah, baptisan sendiri diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober, diadakan di lobby The Hall setelah selesai ibadah. Jadi, kalau di sini di gereja ini, buat setiap saudara yang mau, aku mau dibaptis nih gitu, aku mau melangkah lebih lagi, komitmen bersama dengan Tuhan. Kami menyarankan dan mewajibkan saudara untuk ikut Plan Class terlebih dahulu, sehingga saudara dapat diperlengkapi, kemudian saudara siap untuk masuk di dalam baptisan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada satu ayat yang ingin saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Sudahkah? Oke, terima kasih. Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita percaya kasih Allah kita melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Amin, saudara. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lepas atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya mengasihi kami, tapi Engkau adalah kasih atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau belajar pada pagi hari ini untuk mengasihi Engkau melalui apa yang kami mau persembahkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah menghitungnya, tapi Tuhan melihat hati yang mau memberi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. 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 Setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Selamat pagi GKS Balikpapan. Pagi hari ini adalah minggu yang baru di bulan yang baru. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan. Sambil kita menyanyikan lagi lagu ini,
mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita siapkan hati kita, dan untuk teman-teman dari Builders boleh melayani setiap kita. Thank you Lord. All my life you have been faithful. Come on, sing it now. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Come on, sing. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Apakah semua saudara sudah terima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangannya. Kalau sudah semua, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita ke cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimasarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ambil waktumu beberapa menit ke depan untuk bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. For everything in our life. He is faithful. He is so good in our life. Just give thanks for everything. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk anak-anak, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, bersyukur untuk bisnis, bersyukur untuk pernikahanmu, bersyukur untuk orang tuamu. Bersyukur untuk gereja ini. Thank you Lord. Bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan buat hidup kita. Untuk kasihnya gak pernah habis, yang selalu menerima kita, yang selalu welcome kita. Terlepas seberapapun kita jauh dari Dia, Dia gak pernah jauh dari hidup kita. Bersyukur untuk karya Yesus yang Dia kerjakan di atas kayu salib untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita gak perlu bersusah payah.
tapi cukup percaya dengan apa yang Dia kerjakan buat kita untuk menerima semua penebusan atas dosa dan kesalahan setiap kita. Just give thanks for everything. Tangannya selalu terbuka buat kita semua. Kebaikannya gak pernah habis, kemurahannya gak pernah habis, kesetiaannya gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Makasih Bapak. Thank you Lord. Thank you so much for everything. Thank you for the healing. Terima kasih untuk kesembuhan yang boleh kami terima saat ini. Jika ada di antara setiap saudara yang ada mengalami kelemahan dalam tubuh, sakit penyakit saat ini juga, we pray, believe, in Jesus name be healed. Lebih-lebih kuasa dari Yesus, kau menerima kesembuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. We thank you Lord. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu bicara buat setiap kami. Urapi kami semua sehingga punya hati yang seperti seorang murid yang terbuka. Dan izinkan setiap kami untuk menerimanya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan tolong kami Roh Kudus dalam keterbatasan kami untuk mengerti. Dan biar Engkau sendiri bekerja merubah mindset kami pada pagi hari ini. Dan urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa sederhana, mudah terima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Saudara boleh kembali duduk. So welcome di ibadah pada pagi hari ini sekali lagi. Dan saya berdoa setiap saudara boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan buat saudara yang baru pertama kali hadir, welcome. Dan hopefully saudara bisa nyaman dengan lingkungan yang baru, dengan atmosfer yang baru, dengan orang-orang yang saudara baru pertama kali temui. Hopefully saudara nyaman dengan lagu penyembahan yang mungkin saudara baru pertama kali dengar. Tapi saya percaya bahwa ketika kita benar-benar datang dengan hati yang menyembah, kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Katakan amin. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Di bulan September ini tema gereja kita adalah generations atau generasi. Di sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang generasi. Dan sudah beberapa tahun yang lalu, setiap tahunnya kita mendedikasikan setiap bulan, satu bulan setiap tahunnya untuk berbicara tentang generasi. GKS Balikpapan adalah gereja yang peduli dengan generasi. GKS Balikpapan adalah gereja yang percaya kepada generasi. GKS Balikpapan adalah gereja yang empowering generasi. Kita percaya bahwa mereka bukanlah pemimpin di masa depan, tapi mereka adalah pemimpin di saat sekarang. Katakan amin. Kita percaya bahwa mereka bukanlah untuk menggantikan kita yang lebih senior, tetapi kita percaya bahwa mereka adalah bala bantuan, reinforcement yang Tuhan kirim buat setiap kita. GKS Balikpapan adalah gereja yang melihat generasi sama pentingnya dengan yang lain. So kita melihat bahwa mereka yang jauh lebih muda dari kita nggak melihat mereka bahwa mereka masih muda, mereka masih kecil, mereka masih no. Kita melihat mereka sama pentingnya dengan yang dewasa. Karena kita tahu dan kita selalu percaya bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kehidupan mereka. Kita percaya nggak ada yang namanya Roh Kudus Junior, Roh Kudus Youth, Roh Kudus Aero Kids, nggak ada. Roh Kudusnya sama. Yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kehidupan setiap mereka. That's why kita memperlakukan generasi itu sama seperti kita melihat seorang yang dewasa. GKS Balikpapan adalah sebuah home buat generasi. It's a home for generations. Ini adalah rumah buat generasi, rumah buat orang-orang yang lebih muda. Dan ini bukanlah membangun sebuah home itu bukanlah sebuah pekerjaan 1-2 orang, tapi adalah pekerjaan atau bagian dan tanggung jawab dari kita semua. Dan inilah yang akan jadi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Building a Home for Generations. Membangun sebuah rumah untuk generasi. Home is not about what, but it is about who.
Home itu bukan tentang apa, tapi home itu bicara tentang siapa. Makanya ada perbedaan yang besar antara home dan house. Kalau house bicara tentang fisiknya, bicara tentang bangunannya, tetapi home itu bicara tentang siapanya, bicara tentang orangnya. Home itu bicara tentang ikatan emosional yang ada yang terjadi di dalamnya. Bicara tentang kehangatan hubungan satu dengan yang lainnya. Bicara mengenai memori-memori atau kenangan-kenangan yang ada yang terjadi di dalamnya. Bicara tentang caring satu dengan yang lainnya. Bicara tentang atmosfer atau suasana yang terbangun di dalamnya. Gereja ini bukanlah karena the hall-nya. Bukan karena tempat yang kita sekarang ada. Tapi gereja ini adalah karena orang-orangnya. Yaitu orang yang saudara lihat di kanan kiri saudara. Coba lihat kanan kiri saudaramu. Kasih senyum yang terbaik buat mereka. Gereja ini ya karena setiap saudara. Dan tentunya saya selalu berkatakan bahwa gak ada gereja yang sempurna. Gak akan ada gereja yang sempurna. Selalu akan ada saudara temukan kekurangan dan kelemahan. Tapi yang saya mau katakan bahwa pada saat kita mengerti bahwa Tuhan mau kita berada di dalam home, kita harus tahu bahwa setiap orang itu sedang dalam proses perjuangan untuk menjadi lebih baik. Setiap orang sedang menuju dalam proses kedewasaan. So we have to give them room, space. Kenapa? Karena Tuhan sendiri aja memberikan kita kesempatan dan memberikan kita ruang yang cukup besar untuk kita bertumbuh dewasa. Karena dia gak pernah menghakimi kesalahan dan dosa kita, tapi dia memberikan ruangan buat setiap kita. Nah, kenapa ketika kita sebagai anak-anaknya, kita justru gak memberikan ruangan dan space buat mereka. Kalau kita melihat bahwa ada di dalam gereja 1-2 orang mungkin yang gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ngerti gak maksud saya? Karena kita belajar untuk bisa menerima. Dan karena itulah home itu terjadi. Home itu ada. Saya senang kalau melihat builders itu, kalau ulang tahun mereka di-celebrate oleh teman-teman mereka, lalu teman-temannya posting di Insta Story, lalu kalau pas lagi home atau pas lagi selesai ibadah, kasih kue, happy birthday to you. Saya senang lihatnya. Artinya mereka sedang meng-create home, sebuah keluarga buat orang itu. Kalau ada yang pindah kota, mereka bersedih. Dan ada yang nangis karena harus berpisah jarak. Lalu dianterin ke airport, lalu perpisahan terjadi di airport. Kalau ada yang sakit, ada yang bermasalah, perhatian mereka bertubi-tubi. Japri tanya apa kabar, gak berhenti-henti. Lalu kalau memang kesulitan dikirimin makanan. That's home. Itulah sebuah rumah, sebuah keluarga. Kok pastor bisa ngomong gitu? Saya ngalaminya beberapa minggu lalu ketika saya mengalami COVID. Berapa banyak saudara yang japri saya, pastor gimana kabarnya, udah lebih baik kah? Nggak tahu datang makanan ini, buah ini, datang terus. Saya mengucap syukur karena saya berada di dalam home, di dalam sebuah keluarga. Are you with me? Dan ini bukan kejadiannya bukan hanya pada saya, tapi kesaksian dari setiap saudara yang saya tahu. Kalau saudara tertanam di dalam home, tentunya home leader, home member setiap saudara akan terus menanyakan kabar saudara. Yang paling menyedihkannya adalah pada saat kita sendirian, kita nggak berada di dalam rumah rohani, dalam keluarga rohani, kita sakit sendiri, kita berduka sendiri. Ngerti gak maksud saya? Kita ngalami masalah, kita sendirian. Nah, saya mau katakan bahwa inilah home itu sendiri, di mana kita bisa ada di dalamnya, dan kita bisa menemukan keluarga dan rumah rohani kita. This church is where stranger become friend and friend become family. Gereja ini adalah di mana orang asing menjadi teman dan teman menjadi keluarga. Nah, bagi generasi juga sama. Mungkin mereka datang sebagai orang yang asing, lalu pada saat mereka boleh membuka diri mereka, lalu mereka membangun pertemanan, pada akhirnya dari pertemanan itu menjadi sebuah keluarga rohani.
Mereka merasakan ini home mereka. Dan saya senang kalau ada generation di Stargy pada hari Sabtu, begitu mereka pulang, mereka nggak langsung pulang. Mereka kayaknya betah banget gitu, saling kumpul, nggak mau langsung pulang. Artinya mereka merasakan bahwa ini adalah bagian dari kehidupan mereka, dari keluarga mereka. Nah seringkali yang sesuatu yang hebat terjadi bukan pada saat ibadah saja, pada saat ibadah berlangsung, tetapi terjadi pada saat sebelum maupun sesudah daripada ibadah, di mana hubungan itu terjadi. Church is about relationship. Gereja bicara tentang hubungan. Makanya saya encourage setiap saudara, kalau ibadah ini selesai, please jangan langsung pulang. Ketemu di lobi, kita ngobrol. Layaknya sebuah keluarga kalau kumpul gimana sih? Kan gak ada orang kalau keluarga kumpul cepet-cepet pulang gitu kan. Kumpul, stay, ngobrol satu dengan lain, tanya apa kabar. Belum tentu seminggu kita ketemu dia. Ngerti gak maksudnya? Kalau dia tiba-tiba minggu ini gak datang ke ibadah, kita 2 minggu kemudian baru ketemu lagi. So, just stay, tanya apa kabar, nikmati kopi, nikmati refreshment. Saya percaya bahwa mungkin saudara nggak buat saudara yang belum terbiasa, saya nggak terbiasa pastor. Saya itu biasa habis ibadah pulang aja. Dulu saya juga begitu, zaman dulu. Karena saya punya pengertian bahwa kalau gereja itu hanya tempat ibadah. Makanya kalau ibadahnya udah selesai ya udah ngapain lagi gitu. Tapi kalau kita punya pengertian yang diperbaharui bahwa church is a home, church is a family. Ini layaknya pertemuan sebuah keluarga besar yang berkumpul, di mana kalau keluarga besar kumpul, ya kita ngobrol dong di situ dong satu dengan yang lainnya. Ngerti nggak maksud saya? Kan nggak ada keluarga yang kumpul tiba-tiba langsung, aduh, hey, oke, sama tinggal ya gitu, nggak ada. Are you with me? Dan ini berlaku buat generasi. So saya berdoa habis ini saya encourage setiap saudara jangan langsung pulang. Saya tahu nggak nyaman, karena mungkin kalau buat orang yang baru pertama kali hadir, baru berapa kali, saya nggak kenal kanan kiri. Tapi percayalah, greeter kita jemaat gereja ini pasti akan menyapa setiap saudara, tanya apa kabar, namanya siapa, dari mana. Just mulailah untuk bisa mau membuka diri kita. Yang pagi ini saya akan bagikan 3 hal sebagai gereja untuk bisa menjadi sebuah home dalam generasi. Poin yang pertama adalah kita harus membuka lingkaran hidup kita. So open our circle of life, membuka lingkaran hidup kita. Kecondongan manusia itu adalah mereka memasukkan orang-orang yang serupa dengan diri dia ke dalam lingkaran hidup mereka. Maksudnya apa? Orang-orang yang mungkin punya kemiripan dalam kepribadian, kemiripan dalam values, kemiripan dalam kesukuan. Orang-orang yang punya kesamaan mungkin dalam hobi, kesamaan dalam latar belakang, dari usia, dalam status sosial. Orang punya kecenderungan untuk membuka lingkaran hidup mereka untuk orang-orang yang tipe yang sama, mirip. Tapi kita kalau belajar apa yang Yesus lakukan, itu berbeda. Justru dia membuka lingkaran hidup dia untuk orang-orang yang berbeda dengan diri dia. Dan supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa menjadi segambar dan serupa dengan dia. Bisa katakan amin. Yesus membuka dirinya, membuka lingkaran hidupnya, supaya orang-orang yang berbeda dan bertolak belakang dengan hidupnya, bisa justru menjadi serupa dan segambar dengan diri dia. Ya tentu saja bahwa dalam semua itu ada tahapannya. Prosesnya mulai mungkin pertama kenalan, lalu akhirnya jadi pertemanan, mungkin pada akhirnya menjadi seorang keluarga. Nah yang saya maksud adalah kalau kita ingin menjadi home bagi siapa saja termasuk buat generasi, kita harus berani membuka lingkaran hidup kita. Dan mengizinkan mereka boleh masuk ke dalam hidup kita. Artinya kita bisa menerima mereka, menerima orang-orang yang kita temui. Di Lukas 5 ayat 31-32 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini, Yesus menjawab, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Apalagi bicara tentang generasi, mungkin mereka adalah orang yang broken home, mereka adalah orang yang minderan, punya gambar diri yang
yang rusak. Mungkin mereka saat ini mungkin masih ngerokok, mungkin masih tatoan, hidup tanpa tujuan, banyak kebiasaan dosa, dan mungkin bertolak belakang sama diri kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kecenderungannya tuh kalau ketemu yang begitu tuh langsung kayak ngeblok benteng. Lu bertobat dulu, lu baru boleh masuk ke dalam lingkaran kita. Justru yang Yesus lakukan terbalik. Dia buka diri dia supaya yang orang ini masuk dan orang ini masuk ini menjadi bertobat. Karena kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Ngerti gak maksud saya? Ada perbedaan, ada perbedaan yang jelas. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan have to shift our paradigm, harus merubah paradigma kita, berubah bahwa kalau yang ketemu begini kita jangan kaget. Apalagi kalau di dalam gereja ketemu yang memang agak ngawur misalnya. Yang orientasi seksualnya mungkin gak jelas gitu. LGBT misalnya. Kalau kita sudah ngelihatnya begitu. Ya mereka merasa tertolak dan pada akhirnya gak akan, kapan kesempatan mereka untuk bertobat dan kembali sama Tuhan. Ngerti gak sih maksud saya? So we have to open our circle of life supaya mereka boleh ngalami Tuhan melalui kehidupan kita. So keywordnya adalah acceptance. Kata kuncinya adalah penerimaan dan belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan lainnya sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di dalam TPT-nya, The Passion Translation-nya dikatakan, you will bring God glory when you accept and welcome one another as partners. Just as the anointed one has fully accepted you and received you as his partner. Kamu akan membawa kemuliaan Tuhan pada saat kamu menerima dan menyambut satu dengan lainnya. Wow, pada saat kita menerima orang satu dengan lainnya, pada saat kita boleh menyambut, welcome mereka, kita mengatakan kita bring glory to God. Kita memberikan kemuliaan buat Tuhan, kita membawa kemuliaan buat Tuhan. Sama halnya ketika Yesus menerima kita, demikian kita juga diminta untuk bisa menerima orang satu dengan yang lainnya. So, saya sangat bersyukur bahwa di gereja ini terbangun budaya. Gereja ini sudah 11 tahun dan saya bersyukur bahwa kita bangun dari awal gereja ini boleh terbuka dan menerima setiap orang apa adanya. Dengan latar belakang berbeda, dengan kesekuan yang berbeda, dengan pengalaman hidup yang berbeda, dengan status yang berbeda. Dan tentunya kalau buat generasi kita melihat bahwa young generations, kita melihat mereka bukan kayak anak kecil, nggak seperti anak-anak remaja biasa, tapi kita melihat mereka sebagai orang-orang yang dewasa. Kita fully accept them. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau ini dibangun bukan buat beberapa orang atau segelintir orang di dalam gereja, tapi buat setiap kita. Sehingga kita punya mindset yang sama. Amin. Yang kedua adalah perluas hati kita. Ketika kita boleh menerima mereka, membuka circle dalam kehidupan kita, kita harus memberikan ruangan di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan memperluas hati kita sendiri. Apa ini maksud dengan memperluas hati kita? Artinya kita menempatkan mereka di hati kita dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka. Dengan demikian mereka merasa dimiliki. Kita mau menjadi home buat generasi dan kita mau setiap mereka itu punya tempat di hati kita dan mereka merasa belong. Mereka merasa dimiliki. Ada kisah di dalam Bible di Matius 9 ayat 9 sampai 10. Ini adalah kisah di mana Yesus memanggil Matius pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi pada waktu Yesus memanggil Matius, yang adalah seorang pemungut cukai, yang adalah seorang musuh dari bangsa Israel pada waktu itu. Seseorang yang dicap sebagai orang yang berdosa. Seseorang yang dicap sebagai pengkhianat dari bangsa. Seseorang yang dianggap sebagai pendosa. Pada waktu Yesus memanggil dia untuk mengikuti Yesus, Matius merasa diterima
dan merasa dimiliki. He feel accepted and belong. Apalagi pada saat Yesus datang ke rumahnya dan makan bersama dengan mereka, dan pada akhirnya dia nggak cuma sendirian. Karena dia merasa bahwa ada penerimaan dan merasa dimiliki, itulah makanya dia telepon. Kalau pada waktu itu ada WA call, WA group, guys, datang lu ke rumah gua sekarang juga. Gua undang makan. Lu datang deh pokoknya deh. Karena mungkin di dalam 2000 tahun yang lalu mungkin kalau ada WhatsApp, mereka punya grup sendiri pemungut cukai. Sama tax collector group. Dia akan cerita. Dan dia bilang, hari ini gue ketemu seseorang, lu orang datang deh. Dan pada akhirnya malam itu berkumpullah teman-temannya si Matius bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus makan di rumah Matius tanpa keberatan apapun. Tanpa merasa risih karena Matius pemungut cukai, seorang berdosa, seorang pengkhianat bangsa, seorang musuh bangsa. Yesus membuat Matius belong. Makanya dia komit mengikuti Yesus. Dan apa yang terjadi pada Zakius juga sama. Di dalam Lukas 19 ayat 5-6 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sama Zakius juga ada seorang pemungut cukai, dianggap seorang pendosa, penjahat, orang yang tercela, orang yang tidak dihormati, orang yang ingin dijauhi, menjadi seperti orang yang tersisih. Tetapi Yesus menerima dia dan membuat dia merasa belong. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Zakius itu akhirnya berubah, bertobat dari kehidupan yang lama. Yang mengerti katakan amin. Padahal kalau kita baca, Yesus sendiri dikatakan tidak menginjili dia secara langsung. Yesus tidak mengajar Zakius, tetapi dengan penerimaan dan belong yang dimiliki, yang dirasakan oleh si Zakius, membuat Zakius akhirnya mengalami perubahan dalam kehidupan dia. Keywordnya adalah belong. Katakan belong. Tadi saya katakan bahwa rumah bicara tentang bangunan, home bicara tentang orang. Kita boleh saja punya rumah yang kecil, tapi kalau rumah yang kecil itu kita punya rasa memiliki dan rasa dimiliki, hangat, maka kita akan bahagia dan kita akan komit di situ. Waktu awal saya punya rumah pertama saya punya rumah apartemen kecil, 40-an meter, 40 sampai 42 meter di Jakarta. Itu mungkin sekitar 17 tahun yang lalu. Tapi kami membangun dengan istri saya membangun home yang hangat. Punya rasa dimiliki dan memiliki yang kuat di situ. Pada akhirnya sekalipun apartemennya kecil, tapi hampir tiap hari ada aja yang datang keluarga ke situ. Datang main, sampai ada yang nginep. Padahal rumahnya segitu-segitu aja. Tapi kita bisa punya rumah yang besar, tapi kita nggak bisa bangun keluarga yang hangat. Yang rumah yang besar jadi dingin, jadi sebuah bangunan yang dingin. Ngerti nggak maksud saya? Home is not necessarily a big house. Membangun sebuah rumah itu keluarga itu selalu harus identik dengan rumah yang besar. Tapi kalau saudara punya rumah yang besar, tapi saudara bisa membangun home yang baik, yang hangat, that's very good. Nangkep apa maksud saya? Belong means the sense of connections ada terjadi di dalamnya. Ada rasa keterkaitan di dalamnya. Jadi siapapun yang ada di dalam situ merasa mereka belong, mereka dimiliki. Coba saudara tertanam di dalam home. Saudara menghilang aja dari beberapa waktu. Pasti dicariin deh. Kamu kemana? Gimana kabarmu? Kenapa? Karena ada rasa keterkaitan. Ada connections. Tapi kalau saudara nggak ada sense of that connections, saudara datang nggak datang, muncul nggak ada yang tahu. Nangkep apa maksud saya? Nah itu yang tadi saya katakan, pada saat saudara terkonek, terhubung, maka apapun yang jadi dalam kehidupan saudara, kalau itu hal yang baik dirayakan bersama-sama, kalau itu hal yang kurang baik ditangisi bersama-sama. Ketika saudara bersuka cita bersama-sama. Ketika saudara berduka bersama-sama. Paling sedih kalau kita melihat
ketika orang gak terkonek dengan keluarga secara jasmani maupun keluarga rohani, ketika mereka, apalagi kalau dalam keadaan baik, kita merasa bahwa I'm fine, I'm good. Tapi pada saat dalam keadaan gak baik, ketika badai kehidupan datang, terjadi gempa bumi dalam kehidupanmu, saudara menemukan di kanan kiri saudara gak ada siapa-siapa. It's very sad. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita gak pernah dikasih tahu bahwa rupanya kalau bicara soal bergereja itu bicara cuma sense of connections. Keterkaitan satu dengan yang lainnya, keterhubungan satu dengan yang lain. Makanya kalau saudara feel belong, dalam setiap kali ibadah saudara akan datang, saya akan prioritaskan. Setiap pertemuan demi pertemuan saudara akan hadir di situ. Saudara akan kejar. Nggak peduli seberapa jauh rumahmu, nggak peduli seberapa cuaca lagi, badai lagi. Saudara akan ketahui, saudara kalau ada, ini adalah jam ibadah, ini adalah home, saudara akan kejar, saudara akan sampai di situ. Why? Karena saudara merasa belong. Tapi kalau saudara nggak punya feel belong, mau lagi cuaca cerah, matahari bersinar, burung-burung bersiul-siul, tetap aja saudara nggak datang. Because of what? Because karena saudara not feel belong and commit to that home. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak bisa membuat orang berkomitmen atas apapun ketika mereka nggak merasa belong to it. Jadi dengan kata lainnya, we will commit to where we are belong. Kita akan komitmen di mana kita merasa kita dimiliki di situ. Kalau saudara merasa dimiliki di dalam gereja ini, that's why you will commit yourself here. Nah, pada saat saudara tertanam, tadi saya katakan, saudara pasti punya kerinduan. Setiap kita tuh udah di set komputer sama Tuhan di dalam diri kita. Ada chip-chip di dalam hidup kita nih yang kalau kita sudah ngikut Tuhan, pasti deh jiwa melayani ini pasti muncul kerinduan. Aku mau melayani Tuhan. Itu udah pasti punya. Pada saat saudara tertanam, maka saudara melangkah mulai melayani. Dan pada saat saudara melayani, saudara diperlengkapi. Suatu waktu saudara menjadi pemimpin atau orang-orang yang memuridkan orang lain. Setiap orang yang saudara lihat di sini, yang melayani di sini, semua sudah melewati fase itu. Mereka sudah minimal, mereka sudah kelas serve tadi. Mereka sudah lewati plan, mereka sudah masuk di dalam kelas serve. Kalau saudara baru pertama kali hadir atau belum tertanam dan saudara punya kerinduan untuk melayani, we are welcome you. Tapi pertama saudara make sure saudara punya koneksi, keterkaitan, feel belong di dalam rumah ini. Karena no point kalau saudara melayani tapi saudara nggak terhubung dengan rumah ini. Atau dengan orang-orang yang ada di rumah ini. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, ciptakan lingkungan yang sehat. Kalau kita ingin membangun sebuah home, buat generasi harus ciptakan lingkungan yang sehat. Poin-poin yang saya bagikan ini bisa berlaku dalam semua hal dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berkantor, saudara pemimpin, saudara mau create orang-orang yang bisa benar-benar loyal, tertanam, faithful. Ikuti aja prinsip-prinsip yang saya bagikan ini. Maka saudara akan temukan ada orang-orang yang sekalipun mereka ditawarkan gaji 2 kali lipat di tempat yang lain. Tapi selama mereka masih puas di tempat yang itu, mereka bilang, aduh aku kayaknya, dia nangis, dia akan stres, dia ada ngalami berapa orang begitu datang kepada saya, Pak, di kantor saya, Pak, saya harus ketemu Pak Daniel ya. Karena saya dengar dia ditawarkan di tempat yang lain yang gajinya 2 kali lipat. Lalu waktu saya datang, saya ngobrol sama dia nangis. Hati saya berat sekali Pak untuk bisa pindah dari kantor dari BSB. Kenapa? Dia feel belong here. Saya dibesarkan di sini, saya bertumbuh di sini, saya diberikan kesempatan, saya bisa sampai hari ini karena ada di sini. Dia feel belong. Terus dia struggle. Tapi ada saya jadi orang yang, oke, saya tahu kayaknya ini adalah waktunya kamu untuk kerjanya bagus, kayaknya waktunya kamu untuk ngalami promosi. Lalu saya ngomong dengan pemimpinnya langsung, akhirnya di set lah. Akhirnya dia gak jadi pindah, dan dia so happy. Karena dia feel belong, karena dia merasa dimiliki. Jadi ini bisa berlaku di mana saja.
Di dalam semua aspek dalam kehidupan saudara, mau keluarga, mau tempat kerjamu, mau kantor, mau organisasimu, whatever. Kalau saudara terapkan ini, saudara pasti akan membangun anak-anak yang ada di dalam rumah. So create a healthy environment. Bangun lingkungan yang sehat. Bagaimana pastor caranya membangun rumah atau lingkungan yang sehat? Bangun budaya yang sehat. So everything in our life, mau family, mau kantor, mau gereja, pasti punya budaya, punya culture yang berbeda-beda. Saudara masuk ke tempat ini, saudara merasakan budaya yang berbeda. Nah, kita membangun di dalam gereja ini adalah loving God, loving people, and creating lifestyle. Kita membangun budaya mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dan membangun gaya hidup. Gaya hidupnya bukan gaya hidup harus pakai sepatu Keds yang paling keren, pakai blazer yang bagus. No. Creating lifestyle apa? Dari values yang kita bangun, honoring, bangun budaya gaya hidup menghormati. Kita membangun budaya menghormati di sini. Kita nggak peduli saudara siapa, kita akan tetap hormati saudara. Saudara mau orang kaya, mau orang nggak kaya, mau orang biasa, kita akan hormati saudara satu dengan yang lainnya. Bangun budaya menghormati, hormati Tuhan, menghormati satu dengan lainnya. Bangun budaya excellence, kita belajar untuk excellence. Makanya kalau ada satu kerjaan yang pelayanan yang nggak excellence, kita bilang ini nggak GKS banget nih. Ngerti nggak maksud saya? Ini nggak GKS banget. Akhirnya menjadi sebuah budaya, sebuah culture. Lalu budaya relevan, nyambung sama orang lain. Apa yang saya bisa sampaikan, kita menjadi orang yang nyambung, relate. Jangan jadi orang Kristen yang nggak nyambung sama orang lain. Sama dunianya nggak nyambung. Gimana dunia bisa dimenangkan kalau kita aja nggak nyambung? Lalu empowering, gereja yang mengempower orang-orang. Saya bilang di kantor saya di BSB, saya bilang waktu saya meeting sama Dev Head, saya bilang ini grup kita ini kekurangan orang. Saya lebih suka membangkitkan orang-orang yang ada di dalam rumah daripada saya harus hire orang-orang dari luar. So saya mau empowering kalian, jadi kerja yang excellence, kerja yang luar biasa. Daripada saya harus comot orang dari luar lagi, ulang lagi, ngajarin lagi, kasih tahu budaya lagi dan sebagainya. Tapi saya lebih suka dari orang-orang itu dipromosikan. Saya ada satu orang yang menjadi murid saya, yang menjadi anak rohani saya di Pekanbaru. Waktu itu saya pernah di Pekanbaru. Dari seorang staff, lalu seorang kasir, seorang keuangan. Sampai akhirnya saat ini dia sudah jadi GM yang punya otoritas atas seluruh properti kami yang ada di Pekanbaru. Terakhir karena orang yang mau belajar, orangnya suka tantangan, dia sama bertahun-tahun merasa bosan kerjanya. Kayak Pak, aku kayaknya mau resign aja deh Pak. Loh kenapa? Kayaknya aku saya tahu dah ini orang kurang tantangan nih. Dia bilang jangan, nanti kita akan kasih kamu sesuatu yang lebih besar. Dan akhirnya saya merekomendasi dia, kalau kita ada proyek baru, saya akan rekomendasi dia akan sebagai direktur. Saya bilang kita empowering orang kok. Dan empowering ini bukan cuma sekedar kata yang kita ucapkan hanya di gereja, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara seorang pemimpin di tempat kerja saudara, pastikan sudah punya mindset empowering. Saya mau empower mereka. Mereka mungkin datang dengan keterbatasan, dengan punya kurang pengalaman, masih hijau, tapi saya akan train, saya akan latih dia, saya akan pastikan dia akan jadi, dia akan dipromosikan, dia akan bertumbuh jadi seorang pemimpin. Itu harus kita punya dalam kehidupan kita. Makanya kemarin saya waktu di TBN, di Team Building Night, semalam saya bilang bahwa our greatest kontribusi terbesar kita itu bukan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, tapi someone that we raise, seseorang yang kita bisa bangkitkan. Kalau kita bisa bangkitkan pemimpin-pemimpin baru, itu adalah kontribusi terbesar kita.
Yang berikutnya servanthood, punya lifestyle yang melayani. Saya suka kalau kalian saudara datang di sini, siapapun saudara mau bos, saudara mau cuman staf biasa, tapi kalau saudara punya jiwa melayani, itulah yang kita bangun di dalam gereja ini. The teachableness, gaya hidup yang mau belajar, mudah belajar. Jangan jadi orang yang makin tua, makin berumur, makin susah diomongin. Tapi jadi orang yang pada saat kita, walaupun kita sudah berumur sekalipun, kita masih orang yang terbuka telinga kita, terbuka hati kita mau dengerin inputan orang. Kita masih mau dengerin, oh iya ya, idemu bagus ya. Kita punya hati yang teachable. Kalau kita mulai dari saat ini kita punya hati yang mau belajar dan diajar, maka kita jadi orang yang akan bertumbuh hidupnya. Amin. So budaya itu menggambarkan siapa kita. Yang tadi saya sebut itu menggambarkan GKS. Walaupun kita dalam berproses, itu yang saudara akan lihat dari semua jemaat yang tertanam di dalam GKS. Dan kita melakukan itu secara natural harusnya, tanpa mikir-mikir. Alangkah bahagianya kalau di dalam setiap kehidupan kita bisa mengasihi orang tanpa kita mikir 2 kali. Are you with me? Kemarin ada satu jemaat kita, dia WA saya, dia bilang, Pastor Daniel, I have a project, dia bilang gini, dia ngomong, saya lagi mau renovasi panti jompo di Sepinggan dan sebagainya. Saya lihat, ya ampun panti jomponya, katanya satu-satunya ya, saya belum cek sih, tapi satu-satunya di Balikpapan, hancur-hancuran. WC-nya nggak layak, tempat tidurnya nggak layak. Lalu saya tanpa pikir 2 kali, I will help, saya akan bantu sebisa saya. Akhirnya saya share dengan beberapa orang yang generous hatinya, saya tahu, saya kirimin mereka. Saya bilang ini saya ada panti jompo yang harus direnovasi, saya bilang. Oke, I'm in. Karena saya punya sekelompok orang yang saya tahu kalau saya ngomong, dia pasti akan dengan generous dia akan nabur. Dan kejadian. Kemarin dikirimin dananya sampai mereka surprise. Gila, thank you banget Pastor Daniel. You made my day. Nilainya tuh mereka amazed gitu. Dan saya dengar hampir terpenuhi semua biaya untuk merenovasi itu panti jompo. Saya mau jadi setiap kita menjadi orang yang gak berpikir 2 kali untuk mengasihi orang lain. Are you with me? Saya mau setiap kita GKS Balikpapan menjadi jemaat yang gak berpikir 2 kali untuk bicara tentang mengasihi Tuhan. Gak pikir 2 kali. Just kita langsung lakukan. Kenapa? Karena itu sudah jadi budaya dalam hidup kita. Kita gak perlu repot-repot tuh. Gak perlu bergumul. Katakan amin. Kita gak perlu bergumul untuk honoring orang. Kenapa? Karena jiwa kita tuh udah punya jiwa untuk menghormati orang lain. Kita gak bergumul untuk excellence. Kita gak bergumul untuk jadi orang yang relevan. Kita gak bergumul untuk mengempowering orang. Kita gak bergumul untuk melayani. Kita gak bergumul untuk punya hati yang bisa diajar dan mau belajar. Katakan amin. So, keywordnya adalah culture. Budaya. Keywordnya adalah budaya. So, gimana kita bisa membangun lingkungan sehat, khususnya buat generasi. Jadilah model dan teladan buat mereka. Kalau kita mau ketemu dengan orang-orang yang lebih muda, nggak ada jalan lain, kita harus jadi model dan teladan buat mereka. Hidupi budaya yang sehat itu, sehingga mereka lihat hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita di setiap generasi, setiap level usia, pasti kita punya orang-orang muda di bawah kita yang Tuhan percayakan. Dan mereka mau melihat model dalam kehidupan kita. Kalau kita orang tua, jelas anak-anak akan melihat model papa mamanya kayak apa. Kalau mereka sudah membangun pernikahan yang kuat, satu hari mereka menikah, mereka juga akan punya model. Oh, bangun pernikahan itu harus kayak begitu. Kalau kita punya iman yang kuat, anak-anak kita akan memodel kita, mencontohi kita. Satu hari mereka akan jadi orang-orang yang punya iman yang kuat dalam Tuhan. Tadi saya berangkat ke The Hall, saya sama Kit. Ya, kayaknya udah punya rutinitas nih, setiap hari Minggu dia suka ingin berangkat bareng saya. Saya jalan kaki, nyebrang dari Ruby, saya gandengan tangan, lalu saya ngomong sama Kit. Kit, you have to remember, kalau someday you have family, you have kids, you bring your kids to the church. Kau bawa anakmu datang ibadah ke gereja, sama seperti Dedi ajak kamu ke gereja. So, modeling them, kasih contoh sama mereka, kasih teladan sama mereka. Jangan kita bilang bahwa kamu harus ke gereja, tapi papa mamanya nggak pernah muncul di gereja, gimana bisa?
Ngerti nggak maksud saya? Kamu baca dong firman Tuhan, tapi mereka nggak lihat papinya, maminya baca firman Tuhan. Gimana ceritanya? Kita harus jadi model, harus jadi teladan buat mereka. Dengan demikian kita sedang meng-create atmosfer. Orang tua kan selalu ingin lebih baik, pengen punya anaknya lebih baik daripada diri dia. Betul ya? Kan kalau papanya merokok misalnya, kamu jangan ngerokok ya. Tapi papanya ngerokok, gimana caranya? Kamu harus jadi anak yang taat, takut Tuhan, kamu harus cinta Tuhan. Tapi papa mamanya gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Gimana caranya? Ngerti gak sih maksud saya? Ini hal-hal yang terjadi yang very practical. Kamu jangan jatuh di dalam dosa aja, kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Tapi kita sendiri gak memodel itu buat anak-anak kita. Ya gimana caranya? Makanya kita perlu jadi orang-orang yang menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita. Kalau kita belum pun, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita kalau kita mau. Amin. Kesimpulannya. So, bagaimana membangun home? Kalau bicara konteks bulan ini bicara home buat generasi. ABC. A, acceptance. Pastikan saudara punya hati yang menerima. Penerimaan. Percaya sama saya, orang-orang tuh nggak akan terlalu tertarik dengan hal-hal rohani dan teologi sebelum saudara menerima dia apa adanya. Dia nggak peduli status saudara pendeta, hamba Tuhan, saudara di gereja mana, pelayanan di mana. Mereka nggak tertarik dengan status itu. Saudara seberapa hebatnya saudara ngomong firman Tuhan, seberapa hafalnya saudara dengan ayat firman Tuhan. Mereka nggak tertarik sebelum saudara menerima, membuka lingkaran hidup saudara dan menerima mereka apa adanya. Ngerti gak sih maksud saya? Saya nggak bilang bahwa firman Tuhan nggak penting. Tapi pada saat saudara-sodorkan itu di awal, siklusnya salah, cycle-nya. Accept dulu dong. Apakah Yesus bukan firman itu sendiri? Apakah Yesus langsung memberikan firman kepada mereka? Enggak. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur, apakah Yesus langsung mengkhotbahi dia? Enggak. Itu dimulai dari pancingan-pancingan dan pada akhirnya perempuan inilah membuka diri dia. Dan Yesus menerima dia apa adanya. Baru kebenaran masuk. Perempuan Samaria itu bertobat, berubah. Are you with me? Dengan perempuan yang ketangkapan berzina, apakah Yesus langsung menghakimi dia dan mengkhotbahi dengan segala Taurat firman Tuhan? No. Yesus cuma berkata, kemana ya orang-orang yang tadi mau nimpukin kamu batu? Perempuan itu bilang, gak ada. Yesus berkata, demikian aku gak menghakimi kamu, gak menghukum kamu. Pulanglah dan jangan ada berbuat dosa lagi. Yesus gak berkata, jangan buat dosa dulu ya. Jangan buat dosa lagi ya. Maka aku akan ampuni kamu. Enggak. Justru yang Yesus lakukan terbalik. Yesus berkata, pulanglah. Dan karena itu jangan berbuat dosa lagi. Sesuatu yang berbeda banget dengan apa yang sering kali bahkan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tuh lakukan. So A, acceptance. B, belong. Saya pastikan bahwa setiap orang punya merasa belong to this family. Kangen. Saya tahu beberapa orang yang sudah pindah. Aku kangen loh ke GKS loh. Aku kangen. Kenapa? Karena dia feel belong here. Mereka merasa dimiliki di tempat ini. Mereka merasa memiliki. Mereka merasa bahwa ini rumah mereka. Yang ketiga C, culture. So ABC, acceptance, belong, and culture. Clear culture, clear budaya. Environment di mana orang tuh merasa dimiliki. Merasa bahwa di sini rumah. Rumah di mana setiap kita ingin kita lebih baik. Ingin kita bertumbuh dewasa. Kan ada lingkungan di mana yang nggak peduli deh kamu mau dewasa mau enggak, mau hidup mau hancur apa enggak, ya udah terserah. No, itu bukan contoh lingkungan yang sehat, tapi lingkungan sehat ada lingkungan di mana kalau di situ ingin hidup kita jauh lebih baik, ingin kita bertumbuh dewasa, itu adalah lingkungan yang sehat. Artinya hidup kita nggak sama-sama mulu gitu. Tapi kalau lingkungan itu di situ, lu mau istri 2 nggak apa-apa, lu mau pacaran sama perempuan lain nggak apa-apa, pada kau sudah bersuami, sudah beristri. Kalau di situ udah
urusan-urusan begitu diperbolehkan, itu bukan lingkungan yang sehat buat saudara bertumbuh. Itu bukan atmosfer yang sehat buat saudara bertumbuh. That's not even a family, it's not even a home. Di mana di situ saudara bisa minum mabuk di situ dan nggak ada yang kasih tahu saudara. That's not a home. That's not true friends. That's not a true family. Nggak ada yang amin. Tapi kalau sebuah home, sebuah family yang sehat, they will not allow you, they will cry for you. Dia akan nangis buat saudara, kasih tahu saudara, dia akan nasihati saudara. Karena pengen saudara jauh lebih baik. That's a family. Walaupun kadang-kadang suka nyelekit juga nasihatnya, tegurannya. But that's family. Tapi kalau di tempat saudara nggak pernah ditegur, nggak pernah ada kebenaran di situ, that's not even a family. Are you with me? So ABC. Dan saya mau tutup dengan ini. Buat setiap kita GKS Balikpapan. Kisah Saulus dengan Barnabas. Di Kisah Rasul 9 ayat 26 dan 27 dikatakan gini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita tahu bahwa Saulus adalah seorang yang hendak menangkap semua pengikut Yesus, memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka, membakar gereja Tuhan. Seorang penganiaya. Orang yang sangat bertolak belakang dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Ini adalah gambaran orang-orang yang mungkin punya latar belakang yang berbeda, yang bertolak belakang dengan kita saat ini. Tapi ini menarik ini, pada saat dia berjumpa dengan Yesus dan hendak menggabungkan diri dengan murid-muridnya, justru malah murid-murid takut dan gak percaya. Mereka menolaknya. Tapi perhatikan di sini, ini ada namanya peranan Barnabas. Ada seorang yang bernama Barnabas yang menerima dia dan membawa dia kepada rasul-rasul, yaitu sebagai pemimpin gereja pada waktu itu, dan menceritakan pertobatannya dan apa yang terjadi padanya. Artinya ada orang-orang yang seperti Barnabas, orang-orang yang menjembatani, orang-orang yang bisa membawa orang-orang yang tadinya bertolak belakang dengan gereja Tuhan pada waktu itu menjadi bridging buat mereka, untuk membawa mereka masuk berintegrasi dengan gereja Tuhan. Nah, saya mau menitik beratkan ini peran Barnabas ini. Dia menerima Saulus pertama-tama. Dia percaya, dia welcome Saulus. Bahkan dia mengawal prosesnya si Saulus ini akhirnya melebur dengan gereja Tuhan. Dia gak membuat Saulus ini merasa terasing. Dia justru malah membuat Saulus ini merasa diterima dan merasa belong dengan gereja Tuhan. Nah, gereja kita perlu banyak Barnabas. Gak ada yang amin? GKS Balikpapan perlu banyak Barnabas. Coba mau kanan kirimu, ya kamu ini Barnabas ya Tuhan. Kita perlu orang yang seperti Barnabas yang menerima orang lain. Dengan model apapun, dengan masa lalu apapun. Dengan latar belakang yang berbeda. Menerima orang tanpa mempertanyakan apa latar belakangnya. Atau mempermasalahkan masa lalunya. Tapi menjadi orang yang percaya akan potensi, percaya akan masa depan dari orang itu. Dia percaya bahwa ada yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Saulus. Kita butuh banyak Barnabas dalam diri. Kita perlu menjadi Barnabas itu. Nggak hanya pastor, nggak hanya pemimpin, leaders, nggak hanya builders, tapi setiap jemaat Tuhan. Kita perlu menjadi Barnabas. Barnabas itu yang welcome setiap orang. Katakan amin. Dan saya mau challenge setiap saudara, apakah saudara mau jadi Barnabas itu. Yang kalau ada orang yang datang latar belakang berbeda, you welcome. Mau kayak apa hidupnya juga. Saudara mengasihi mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi yuk. And all my life you have been faithful. And all my life, all my life you have been so
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, All my life you have been faithful. and all my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing one more time. And all my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. lagu ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak tahu saudara sadar apa enggak bahwa ada satu kebaikan Tuhan mungkin yang sering terlewatkan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu Tuhan memberikan kita keluarga rohani. Banyak orang mungkin enggak, masa sih itu kebaikan Tuhan? Iya, that's the goodness of God. Karena dia bawa kita untuk masuk dalam keluarga rohani supaya kita bisa punya keluarga rohani. We are not alone, we are not orphan. Kita bukan yatim, tapi kita ada keluarga rohani. That's the goodness of God. Kalau saudara Tuhan dibawa Tuhan untuk ada di tempat ini, di gereja ini, that's the goodness of God. Saya ingat awal-awal saya pindah ke Balikpapan, saya nggak punya rumah rohani. Saudara tahu nggak, setiap hari Minggu itu saya bergumul. Kan kita tahu anak-anak Tuhan saya harus ibadah kan. Bergumul, mau cari gereja untuk saya ibadah, saya keliling satu-satu. Untuk saya berjuang untuk bisa menemukan keluarga rohani. Akhirnya saya ketemu satu gereja, saya ibadah, ya selesai. Sampai pada akhirnya satu waktu Tuhan memanggil saya dengan visinya untuk memulai sebuah gereja baru yang which is saya sebenarnya bukan mimpi saya dari awal. Dari situlah saya bersyukur. Saya selalu mengucap syukur untuk gereja ini. Because of what? Karena saya sendiri juga jadi punya keluarga rohani. Are you with me? Dia bilang, mau pastor? Wah, enggak, no. Pendeta, pastor juga butuh keluarga rohani. Dan I thank God for you all. Saya punya setiap kalian saudara yang jadi keluarga rohani saya. So bayangin jadi orang Kristen bergumul setiap hari Minggu. Keluarga saya di mana ya? Saya harus kemana ya? Stres loh. So that's the goodness of God. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kebaikan Tuhan, kita akan mengucap syukur. Tuhan kasih kita keluarga rohani. So kita nggak perlu kemana-mana, kita tahu bahwa keluarga rohani. Terlepas keluarga rohani kita masih punya kekurangan, kelemahan. Even keluarga jasmani aja punya kelemahan kekurangan. Apakah papa mama kita nggak punya kekurangan kelemahan? Yes, but we still love them. But we still respect and honor them. Is that right? So saya mau berdoa buat kita sebelum kita tutup ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan kami boleh menemukan keluarga rohani, Tuhan bawa kemari dengan cara yang ajaib. Kami nggak tahu dengan cara seperti apa, mungkin melalui Instagram, diajakkan teman-teman. Tapi kalau hadir di tempat ini, kami tahu bahwa Engkau mengajari kami untuk berada di dalam home, di dalam keluargamu. Kau memilih kami, biar kami boleh tertanam dan bertumbuh. Kami boleh belajar untuk proses menjadi bagian terintegrasi dari home di tempat ini. Bapak, kami berdoa agar GKS Balikpapan terus menjadi gereja yang home for generation, jadi home buat for generations. Menjadi gereja yang sangat ramah buat generasi, gereja yang mengempower generasi, gereja yang percaya generasi, gereja yang melihat generasi bukan menjadi sebagai anak-anak kecil biasa, tapi mereka menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi pemimpin pada saat ini. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa mengasihi mereka, melihat mereka seperti orang layaknya orang dewasa, mengajari mereka bertumbuh dan menjadi orang-orang yang mengikuti-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kami butuh pertolongan daripada-Mu Roh Kudus. Kami nggak bisa jalan sendirian,
Tapi kalau kau tuntun kami percaya bahwa ini adalah apa yang kau kehendaki dan terjadilah di gereja ini di dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada juga yang masih belum memutuskan untuk berada di keluarga rohani yang mana, kami berdoa Tuhan tolong kami, gerakan kami sehingga kami boleh memutuskan dan kami boleh memilih, kami boleh tertanam dan kami boleh memiliki keluarga rohani. Kami tahu nggak ada yang sempurna, tapi Tuhan berikan kami gracious, kemurahan hati yang lapang untuk bisa boleh menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Ajari kami Tuhan, GKS Balikpapan menjadi gereja yang full acceptance untuk setiap orang, untuk yang membangun rasa kepemilikan untuk setiap orang yang datang, dan juga membangun budaya yang sehat, sehingga setiap orang yang tertanam dalam gereja ini menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semakin hari semakin segambar dan serupa denganmu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di dalam apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau yang memberkati keluarga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan, bisnis, anak-anak orang tua mereka Tuhan berkati, hubungan mereka Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara kami semua yang lagi struggle dengan hubungan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang recover in Jesus name. Kalau ada kami mengalami sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di depan kami. We speak healing in Jesus name. Ada kelemahan-kelemahan tubuh, ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang menyembuhkan setiap kami. Kalau di antara kami yang mungkin sedang drop secara kerohanian, kami percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk kami, membangkitkan kami Tuhan untuk kembali on fire, kembali berjalan setia mengikutimu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir atau menjalankan ibadah secara online, mereka sekolah, yang kuliah, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap mereka. Dan pekerjaan bisnis mereka, Tuhan berkati. Bahkan di antara setiap kami, jika kami sedang dalam proses pergumulan untuk mencari pekerjaan atau bisnis yang baru, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar, pintu buat setiap kami yang baru, yang terbuka, sehingga kami boleh menemukan tempat kerja yang mana bukan saja hanya mencari nafkah, tetapi juga tempat kerja di mana kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan Kau menemukan kami dengan pemimpin-pemimpin yang tepat, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami pulang, kami juga memberkati Indonesia. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera untuk Indonesia, untuk kota Balikpapan. Terima kasih untuk Balikpapan yang damai. Kami bersyukur kami boleh ibadah dengan baik. We speak healing in Jesus name. Buat setiap orang yang sakit COVID, dimanapun mereka berada, terima kasih Kau bawa kami transisi dari pandemi ke endemi. We give thanks to you Lord. Kami boleh lewat 2 tahun terakhir ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Indah Manis bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.